aku berpikir, ternyata tanganku dipakai sama Tuhan itu bukan hanya dengan menjadi dokter. Jadi dengan kegiatan yang aku lakukan dengan adik-adik di Biji-Biji, akhirnya aku merasa aku juga dokter, tapi dokter dalam versi yang berbeda. Ini cara Tuhan menjadikan aku sebagai dokter cinta untuk anak-anak di Bantar Gebang. Citra Bantar Gebang dan sampah seolah tak bisa dilepaskan. Gunung demi gunung sampah menjadikan tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST yang berada di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat ini sebagai yang terbesar di Indonesia. Setiap harinya tercatat ada sekitar 7.000 ton sampah yang dibuang ke lokasi ini. Dengan luas total lebih dari 110 hektar, TPST Bantar Gebang tak hanya sekadar menjadi rumah bagi lautan sampah, tapi juga rumah bagi banyak jiwa yang menggantungkan kehidupan dari sampah. Di tengah gunungan sampah tersebut muncullah sosok Resa Bunar yang jiwanya terpanggil untuk mengasah potensi juga kemampuan anak-anak di Bantar Gebang. Resa Bunar, saya 36 tahun. Saya dibesarkan di pembuangan sampah Bantar Gebang. Awalnya tahun 92 orang tua saya pindah ke Bantar Gebang juga dari pembuangan sampah yang ada di Cilincing, di Budi Dharma zaman dulu. Jadi hidup saya dari kecil sampai sekarang mengikuti di mana pembuangan sampah berada. Lalu 2004 itu saya dihadapi dengan kondisi di mana orang tua bangkrut. Terus tidak bisa mendukung saya untuk jadi dokter. Tak ingin terpuruk dalam kegagalan, Resa kembali membulatkan tekad untuk tetap dapat memberikan manfaat bagi sekitar. Enggak, dia pulang sekolah sekarang. 2004 saya mulai mengajar untuk anak-anak dengan kemampuan yang saya bisa. Saya ini kan suka belajar, apa aja saya pelajari. Dari bahasa Inggris, bahasa Arab, terus seni, tari, dan segala macam. Itu saya ajarkan untuk adik-adik. Lalu, tapi tetap tuh kita nggak bisa bohong kan, ketika kita kecewa, kita sedih, kita tidak bisa membohongi itu semua. Resa remaja yang menemukan kesenangan dengan mengajar anak-anak di lingkungannya, lantas meminta izin pada sang ibu agar rumahnya dapat digunakan sebagai tempat belajar mengajar tersebut. Ini mah, saya pakainya mah biasanya di sana, di tempat orang lain, teras ke teras. Mah, saya pakainya mah, pakailah, kata saya. Nggak apa-apa, kata saya. Iya. Boleh Bu ceritain dong. Dulu waktu kecilnya dia memang rumah-rumahan. Sama anak kecil dia jadi guru. Dia udah ada bakatnya dari dulu, dari kecil. Ya, saya senang lihat anak-anak ramai ke sini tiap minggu. Sejak hari itu, setiap akhir pekan, rumah Resa tak pernah sepi dari riangnya anak-anak yang belajar aneka rupa tanpa dipungut biaya. Berubah menjadi Biji-Biji itu setelah perjalanan ke Inggris di tahun 2013. Jadi aku tuh melihat dari luar, dari Buckingham Palace itu, dari istana Buckingham kelihatan kayaknya seorang putri, seorang pangeran gitu kan. Mereka kan sangat dihargai. Terus aku berpikir kayaknya keren deh suatu hari nanti sanggar aku berubah nama menjadi The Kingdom of Bantar Gebang Biji. Resa pun dengan bangga menyebut dirinya sebagai princess atau putri dari The Kingdom of Biji-Biji. Tumbuh dan besar di Bantar Gebang membuat Resa tahu betul beratnya menyandang status sebagai anak yang hidup di tempat pembuangan sampah. Resa kecil yang kerap dirundung teman-teman di sekolah menaruh kepercayaan besar jika anak-anak Bantar Gebang memiliki potensi yang sama seperti anak lainnya.
kekhawatiranku adalah kalau karakter anaknya seperti aku, nggak akan jadi masalah dibully-bully. Karena aku tuh anaknya malu-maluin, jadi sangat percaya diri. Tapi kalau adik-adik yang lain yang memang mereka minderan, itu pernah kejadian adik-adik berhenti sekolah hanya karena dibilang baju kamu bawa sampah di sekolah mereka. Jadi memang anak-anak yang kita punya di Bantar Gebang ini adalah bibit unggul. Bibit unggul, benih ya kan, biji Bantar Gebang biji, benihnya Bantar Gebang. Jadi gue bilang bibit ini kita tanam di Bantar Gebang, kita kasih motivasi, kita ajarkan ilmu yang bermanfaat, baca, tulis, terus juga kita kasih mereka berani untuk bermimpi dan mewujudkan mimpi mereka. Ini pula yang melatar belakangi nama Biji-Biji yang merupakan kependekan dari Bantar Gebang Biji. Di antara biji atau benih unggul Bantar Gebang tersebut ada Suryadi, remaja berusia 16 tahun yang sudah mengikuti kelas demi kelas di Sanggar Biji-Biji sejak duduk di kelas 3 sekolah dasar. Sehari-hari, Suryadi yang kini duduk di kelas 11 sekolah menengah kejuruan atau SMK juga membantu orang tuanya mencari sampah kaleng bekas. Saya awal mula untuk tetap lanjutin sekolah ya karena impian saya untuk ya bisa bantu-bantu orang tua atau memulihkan perekonomian orang tua gitu. Saya kan pengen habis sekolah itu kan kerja gitu ya ke luar negeri. Nah, sedangkan di Biji itu banyak orang-orang luar negeri pada main ke situ. Jadi bisa belajar bahasa-bahasa mereka gitu. Jadi bisa tahu basic-basicnya gitu bahasa mereka. Sayangnya, Suryadi dan para anggota kerajaan The Kingdom of Biji-Biji lainnya harus menghadapi realita jika kerajaan kecil tempat mereka bermain dan belajar di setiap akhir pekan akan segera diruntuhkan. Bangunan Biji-Biji saat ini menjadi satu-satunya bangunan yang tersisa di antara bangunan lain di sekitar yang sudah rata dengan tanah untuk mendukung proyek lingkungan hidup milik Pemprov DKI Jakarta. Aku melihat perjuangan udah hampir 2 tahun ini, aku lihat orang-orang kan dari tahun kemarin udah pada pindah-pindah ya karena ketakutan tanah mereka akan digali dan lain-lain, tidak dapat kompensasi. Tapi bersyukurnya Biji-Biji ini keluarganya banyak, keluarga kami gitu ya di Biji-Biji banyak juga orang-orang yang punya pendidikan yang cukup. Kita juga dikelilingi oleh beberapa lawyer juga dan kita juga tahu bahwa tanah yang kita miliki adalah tanah milik pribadi, jadi nggak akan bisa sembarangan walaupun negara ingin melakukan proyek, kita nggak akan digali begitu saja, pasti ada proses-prosesnya. Perjuangan belum berhenti, melainkan baru saja dimulai. Asa Resa membangun kembali istana kecilnya bagi anak-anak di Bantar Gebang justru kian membumbung tinggi. Sembari menunggu waktu hingga kerajaan Biji-Biji ini diruntuhkan, kelas demi kelas terus dijalankan Resa seperti biasa tiap minggunya. Tak ada kata berhenti hingga bangunan ini nantinya hanya tersisa puing. Di Biji-Biji tak ada jadwal kelas yang pasti setiap minggunya. Bisa kelas baca tulis, kelas seni dan musik, kelas motivasi, kelas bahasa, hingga kelas sains. Ya, di Biji-Biji ini kita punya beberapa aktivitas. Ada musik, ada baca tulis, terus ada juga tari, terus ada juga workshop. Kita punya workshop kayu lantai 2 ini. Terus nanti aku akan lihatkan juga masih ada beberapa produk yang masih tertinggal di workshop dan juga produk baru yang lagi kita coba untuk buat dan juga workshopnya nanti juga akan diajarkan ke anak-anak di sini. Terus kita juga punya program environmental education, jadi mengajarkan tentang edukasi tentang lingkungan terhadap anak-anak. Resa terus berusaha membesarkan sanggar sekolahnya dengan memperluas jaringan.
Volunteer atau relawan pun tak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga dari mancanegara. Ini dari mulut ke mulut sebenarnya. Jadi dari mulut ke mulut, ketika orang tahu apa sih kita bisa melakukan apa sih yang tidak biasa gitu. Orang bilang, oh ke Bantar Gebang ada Resa Bunart. Terus mereka juga dari sosial media dan segala macam. Dan karena aku juga kerjanya kan untuk urusan sampah, ketemu banyak orang, terus aku share juga apa yang aku lakukan di Bantar Gebang. Jadi kolaborasi yang kita punya yang terlihat hari ini adalah teman-teman yang memang mereka tinggal di Indonesia, mereka punya bisnis di Indonesia, terus dia tanya apa yang bisa dilakukan dibantu. Di antara relawan tersebut ada Abdul Rahman Saleh yang berasal dari Yaman. Ia mengenal Resa dan aktivitasnya di biji-biji melalui laman media sosial saat dirinya tiba di Indonesia. Abdul Rahman mengaku jatuh cinta pada anak-anak di Bantar Gebang sejak pandangan pertama. Sama seperti Resa, ia pun ingin agar anak-anak di sini memiliki kesempatan untuk belajar pengetahuan yang sama majunya seperti anak-anak lain. I see the kids need more education, especially about they don't have lack of education here. So I try to show them about science and experiment in a better way, so they are interested with it. Second thing is the kids here need a lot of support, let's say, like that, because their life struggle here, a lot of things with Caresa also help them a lot. So they want someone to support. So also I provide all those my friend for the food and everything, so we can all of us collaborate every time we come here, we do something for. Lewat lembaga pendidikan sains dan teknologi yang dimilikinya, kelas sains di sini dibuat menyenangkan, menggunakan pendekatan yang gampang dipahami oleh anak-anak. Untuk itu, Abdul Rahman dan kawan-kawan selalu membawa media belajar sesuai dengan materi yang ingin diajarkan. Program for them. Also, I want to do another program in the future for recycling, to teach the kids how to do recycling very well. So at least they know something. Because, I think better, every time they're asking for help, no, we want to teach them how to be independent, like that, support themselves by themselves. Kedatangan relawan asing ini juga menjadi berkah dan daya tarik tersendiri bagi anak-anak. Bahkan anak-anak di biji-biji kini menjadi lebih percaya diri mengucapkan kata demi kata dengan bahasa Inggris. Marah, paham? Musik dulu apa? My name is Putra gitu. Halo friends, my name is Ikis Putra. Yes, 7 yes, all. Ngucapin bahasa Inggris, terus kayak kakaknya ngucapin, kitanya ngulangin gitu. Oke, Anda seneng ya? Senengnya kayak ngurangin rasa main HP aja gitu, terus bisa belajar. Relawan di sini tak hanya sebatas membawa pengetahuan untuk dibagikan kepada adik-adik. Resa juga memiliki program khusus bernama Feeding Program. Lewat Feeding Program, donatur dipersilahkan jika ingin membagikan makanan pada anak-anak di biji-biji. Dan kali ini giliran makanan khas Timur Tengah yang jadi primadonanya. It's our duty to support the kids in Biji-Biji because they face the struggle to find a nice meal here. And I wanted them to taste a good food. And I'm happy to see them happy. And the most important thing, their happiness is priceless to me. Meski demikian, feeding program di sini tetap punya aturan. Resa mengimbau para donaturnya agar tidak membagikan makanan dalam bentuk nasi kotak dan sejenisnya karena akan menimbulkan masalah sampah baru. Adik-adik, gunung sampahnya makin tinggi. Kita yang tinggal di Bantar Gebang juga harus menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan, di mana kita bawa tempat makan kita sendiri. Nah, kenapa aku ingin sekali program ini berjalan di Bantar Gebang? Waktu aku kecil, aku sering lihat teman-temanku pergi ke pembuangan sampah, dan sampai sekarang juga masih banyak lakukan. Pergi ke pembuangan sampah itu ngambil makan makanan sisa, yang itu mereka cuci lagi, itu mereka masak, itu mereka makan lagi. Jadi aku berdoa, suatu hari nanti Tuhan itu kirimkan bantuan, apakah itu dalam bentuk makanan mentah atau makanan yang sudah bisa langsung dimakan,
supaya anak-anak di sini bisa makan enak. Sayangnya, para relawan di biji-biji belum tentu datang di setiap minggunya. Kadangkala tak ada sama sekali relawan yang hadir. Namun hal ini tak mematahkan semangat Resa juga anak-anak untuk tetap bermain dan belajar seperti biasa. Kesulitannya di volunteer. Kadang-kadang kalau misalnya kita relawan kan mereka nggak bisa datang. Nah, kesulitannya di situ. Kalau yang lain-lainnya mungkin karena tantangannya banyak, jadi menurutku sudah biasa-biasa aja. Tapi memang bersyukurnya kita punya tempat sendiri. Ini kan tanah orang tua, jadinya kita nggak perlu memikirkan kontrak tempat. Tapi sekarang karena mau penggusuran, ini baru jadi tantangan besar. Anak-anak adalah semangat dan motivasi Resa untuk mempertahankan The Kingdom of Biji-Biji meski tak lama lagi akan diruntuhkan. Resa tak ingin keterbatasan lahan menghentikan apa yang telah ia bangun selama 18 tahun terakhir. Untuk itu, ia punya mimpi untuk membangun kembali biji-biji di lahan baru yang tak jauh dari tempat saat ini, yakni tetap di kawasan pembuangan sampah Bantar Gebang. Dan sampai sekarang kita sudah lihat ada tempat baru, tapi memang kemampuan kami membeli belum cukup ya pendanaannya, makanya kita juga melakukan penggalangan dana juga. Artinya kita tidak boleh menyerah. Mungkin sebagai warga negara yang baik, kita akan persilahkan negara pakai tempat kita, tapi kita juga akan berusaha kuat bagaimana untuk membangun kembali. Oke, setuju? Saya merasa respect dan kagum dan mengapresiasi semua perjuangan Resa untuk anak-anak di Bantar Gebang. Ada sekitar 7,5 hektar lahan milik warga di lingkungan tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang yang akan beralih fungsi menjadi lokasi pengelolaan sampah atau landfill mining dan RDF plan milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Proses negosiasi dan ganti rugi atas lahan pun sudah berjalan sejak 2 tahun lalu dan diharapkan selesai pada akhir tahun ini. Resa pun berencana menggunakan sebagian hasil penjualan tanah dan bangunan sanggar biji-biji untuk membangun sanggar baru. Namun hal ini diakuinya masih belum cukup. Untuk itu, Resa tak ingin hanya mengandalkan uluran tangan para donatur. Pundi demi pundi uang pun Resa kumpulkan dengan segala cara yang ia mampu. Bagi Resa, sampah pun bisa jadi kekuatan. Seperti sampah-sampah yang disulap para anak di sanggar menjadi barang yang bernilai jual. Melalui workshop daur ulang sampah, Resa membuka mata murid di sanggar biji-biji. Khususnya yang sudah berusia remaja untuk selalu jeli dalam melihat peluang ekonomi. Misalnya saja kain perca atau kain sisa yang bisa dimanfaatkan sebagai dudukan kursi non estetik ini. Satu sisi sama sisi satunya lagi nanti kita bisa eksplor mulai. Mudah-mudahan biji-biji bisa memberikan lebih banyak manfaat untuk anak-anak dan orang-orang di sekitar pembuangan sampah, dan mudah-mudahan akan muncul green leader dari Bantar Gebang nantinya. Jadi itu harapannya, amin. Selain itu, Resa juga menggunakan sebagian hasil penjualan tanah dan bangunan sanggar biji-biji yang digusur untuk membangun kembali sanggar baru. Namun sadar jika pembangunan pastilah memakan waktu, opsi mencari sanggar sementara jadi pilihan Resa. Resa pun tak sendiri dalam memperjuangkan hal ini. Sahabat Resa sekaligus artis dan aktivis perlindungan anak Cornelia Agatha juga pasang badan membantu Resa dalam hal advokasi. Sebagai seorang sahabat, saya merasa respect dan kagum dan mengapresiasi semua perjuangan Resa untuk anak-anak di Bantar Gebang. Kalau kita bicara masalah anak, memang itu merupakan tanggung jawab kita bersama ya. Dan Resa yang hidup di sini, dia mau berjuang untuk anak-anak di sini dan itu patut kita apresiasi gitu.
Cornelia yang kini berprofesi sebagai pengacara diminta Resa menjadi penasihat hukum bagi Sanggar Biji-Biji. Ia setia menemani Resa untuk berkomunikasi dengan pihak kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di kawasan TPST Bantar Gebang yang rencananya akan menjadi tempat sementara bagi anak-anak berkegiatan di akhir pekan. Gayung pun bersambut. Pihak Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta akhirnya menyetujui hal ini. Dari TPST Dinas Lingkungan Hidup terbuka ya, kami tadi selalu terbuka. Bagaimana ini juga kami semangatnya melihat ini merupakan komunitas biji-biji ini kan sesuatu yang baik. Mereka mengajarkan terhadap anak-anak pemulung yang ada di sana dan lain sebagainya. Dan kami tentu akan tetap mensupport ini tetap bisa berjalan seperti itu. Dan kami akhirnya mempersilahkan, kami bernegosiasi di situ, mempersilahkan untuk bisa menggunakan areal halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup TPST Bantar Gebang, di Bantar Gebang juga, agar nanti bisa digunakan sementara selama belum diperoleh lokasi baru. Dukungan dan apresiasi juga mengalir dari Komnas Perlindungan Anak yang pada Oktober lalu menganugerahi Resa dengan piagam penghargaan sebagai aktivis perempuan penyedia layanan pendidikan alternatif bagi anak-anak di Bantar Gebang. Curahan perhatian Resa bagi anak-anak muridnya di Biji-Biji memang tak pernah putus. Meski sehari-hari Resa juga disibukkan dengan aktivitas pekerjaannya yang masih berhubungan dengan pengelolaan sampah. Seperti kali ini, Resa mengajak saya menyambangi kediaman muridnya Safitri yang sudah beberapa kali tak datang ke sanggar seperti biasa. Kedatangan Resa disambut hangat oleh orang tua Safitri yang sudah dikenal Resa sejak duduk di sekolah dasar. Masya Allah, Bapak Kamto, apa kabar? Kak, ini kan anak-anak biji-biji itu ada banyak, puluhan, ratusan, bahkan mungkin itu semuanya kakak kenal. Aku itu orangnya yang hafal muka, ya kan, gak hafal nama. Tapi kalau anak-anak yang udah lama, bertahun-tahun datang, pasti hafal namanya. Tapi kalau adik-adik yang cuman musiman, hari ini datang, 5 bulan kemudian nongol lagi, pasti aku nggak tahu nama, tapi aku hafal wajah. Tempatnya ini udah mau diruntuhkan gitu kan, teman-teman, adik-adik, orang tua mostly udah tahu berarti. Udah tahu ya, mostly mereka udah tahu itu mau dihancurkan, tapi memang mereka juga berdoa semoga dapat tempat pergantian yang baru. Terus juga udah bilang sementara kita akan pinjam pakai dulu kantor Dinas Lingkungan Hidup, atau orang sini bilangnya kantor DKI, kita pakai dulu itu. Kita lagi berproses nunggu mereka buatkan surat pernyataan bahwa kita bisa pakai tempat itu, karena sementara kita bilang kita nggak mau juga pakai properti orang permanen sementara sampai kita bisa bangun kembali. Tapi sekarang dananya belum cukup, tapi kita percaya Allah pasti akan kirim bala bantuan supaya kita bisa dicukupkan uangnya untuk beli lokasi baru. Ini suaminya. Doa yang sama juga dipanjatkan Kamto, orang tua Safitri. Apalagi ia merasakan betul perubahan positif anak-anaknya sejak aktif di sanggar. Daripada dia main nggak karu-karuan, alhamdulillah ada sanggar, jadi setiap hari dia bisa berkumpul dengan teman-teman. Setiap minggu dia bisa berkumpul. Jadi aktivitas mainnya itu yang nggak mutu jadi bermutu semenjak ada sanggar gitu loh anak-anak. Dan anak-anak bukan menambah kurang, semakin nambah banyak gitu. Ngebantulah intinya. Daripada anak-anak main di sampah, nggak karu-karuan, masih mending ada sanggar. Dia yang tadinya tidak bisa baca, akhirnya bisa baca. Dia yang tadinya nggak tahu huruf, jadi tahu huruf. Yang dia tidak tahu akhlak, jadi tahu akhlak. Bagaimana nasib biji-biji ke depannya masih menjadi misteri. Namun asa Resa, The Princess of Bantar Gebang, juga anak-anak The Kingdom of Biji-Biji tak pernah putus. Tangan mereka pun tiada henti untuk senantiasa berdoa, meminta kepada Yang Maha Kuasa agar sanggar yang telah ada selama belasan tahun ini tak berhenti sampai di sini. Harapannya untuk anak-anak, mereka masih tetap semangat untuk bersekolah, untuk meraih masa depan mereka, dan harapannya untuk biji-biji bisa memberikan impact yang lebih banyak
untuk anak-anak di Bantar Gebang dan juga untuk orang tua, dan juga menghasilkan green leader di Indonesia di masa yang akan datang. Aku sanggar, rumah, dan teman-teman di Bantar Gebang. Banyak kenangan, terus sedih juga. Ntar kan tambah jauh. Pak Jokowi boleh bantu kami sanggar dibangun kembali di Bantar Gebang. Aku sedih soalnya kagak bisa belajar lagi. Iya, nggak bisa ketemu temen lagi. Aku maunya sih sanggarnya nggak mau digusur, biar tetap ada kayak dulu. Sedih karena sanggarnya mau digusur. Semoga Pak Jokowi bisa bantuin buat itu bangun sanggar lagi. Pengen besar. Terus biar ada tempat belajarnya yang gede, terus ada tempat main yang baru.